Kita lanjut masuk ke chapter 7 dengan judul Loop. Cover pembuka chapter ini agak komedi ya, dimana kita dilihatkan Ikuo yang entah lupa atau kehilangan handbook polisinya dibanding Hibino. Dimulai di markas divisi 2 Shinjuku, kita dilihatkan tampilan ekspresi cabul dari ketua Mishiba kepada Hibino. Enggak banget sih ini. Mishima mencoba mengajak Hibino untuk minum-minum bersama sebagai perayaan kecil. Sayangnya, Hibino merasa risih dan mencoba menolak secara halus ajakan Mishima dengan beralasan mengecek dokumen-dokumen kepolisian di rumah. Hibino juga menanyakan perayaan apa yang dimaksud dan kenapa hanya dia yang diajak minum. Sedangkan banyak orang yang seharusnya Mishima bisa ajak. Tetapi komedinya lagi, saat Hibino menoleh ke belakang dan sekelilingnya, rekan-rekan polisi yang lain sudah tidak ada di tempat. Mishima juga bilang mereka semua sedang banyak urusan. Hibino semakin risih dengan Mishima karena tahu kebiasaan Mishima sangat menyebalkan. Untungnya seseorang muncul dari pintu, dan itu adalah Ikuo sendiri. Alhamdulillah. Scene pun berpindah ke sebuah kedai di mana Mishima masih jengkel niatnya untuk berduaan dengan Hibino diganggu oleh Ikuo. Dan di sini terlihat juga Ikuo meminta maaf. Mishima mengungkapkan bahwa sesekali ia mau mengobrol santai dengan bawahannya yang cantik ini, Hibino nih maksudnya. Nah, Mishima bertanya kabar ayahnya Hibino. Seperti yang diketahui, ayahnya Hibino ini orang besar di kepolisian. Hibino menjawab ayahnya baik-baik saja, karena kemarin Hibino mendapat telepon dari ibunya bahwa sang ayah, Hibino ini, sudah tidak berada di rumah sejak beberapa minggu yang lalu. Hibino juga bilang ibunya sering mengeluh atas rasa tanggung jawab suaminya itu kepada keluarga. Oleh karena itu, Hibino memutuskan mengikuti jejak sang ayah dan berusaha menjadi seorang inspektur yang excellent. Sayangnya, panjang lebar Hibino bercerita justru tidak didengarkan oleh Mishima, yang memanggil pelayan buat nambah birnya yang habis. Gondok dong Hibino, yang langsung dalam hatinya ngelis Mishima untuk masuk ke dalam daftar polisi busuk yang harus dibuang ke sebuah pulau. Mishima beralih menanyakan tujuan Ikuo menjadi seorang investigator polisi, sembari menanyakan cara Ikuo memakan kacang yang nggak biasa. Ikuo pun auto mengingat kejadian kelam 15 tahun yang lalu dan menjawab di dalam hatinya bahwa ia membenci profesi menjadi investigator polisi ini. Ikuo pun cengengesan, dan kebetulan saja pelayan di kedai tersebut menyelak obrolan mereka sambil menunjukkan sebuah menu masakan baru di kedainya, yaitu sebuah oboru tofu. Mishima mengenali sang pelayan yang bernama Minowa dan bilang mereka ingin merayakan sebuah pelepasan. Ternyata Minowa merupakan seorang residivis pencuri dan perayaan pelepasan yang dimaksud adalah perayaan si Minowa yang sudah tobat atas tindakannya sebagai pencuri. Ikuo dan Hibino pun tercengang. Mishima juga menjelaskan bahwa ia sudah menangkap Minowa 4 kali dengan kasus yang sama sambil mengenang masa lalu saat ia menangkap dan bertanya kepada Minowa mengapa ia terus berulah lagi melakukan pencurian. Seketika, pandangan Ikuo akan polisi jahat pun menjadi sedikit berubah setelah mendengar cerita dari masa lalu Mishima. Setelah berpesta di kedai itu, mereka pun berjalan pulang. Seperti biasa yang kita sudah ketahui, Hibino tepar dan akhirnya digendong oleh Ikuo. Sambil berjalan, Mishima terkejut akan tingkah Hibino saat mabuk. Ikuo pun sebenarnya sudah tidak kaget saat Mishima mengatakan itu. Ikuo bertanya kepada Mishima, haruskah ia menemani Mishima terus hingga tiba di rumahnya? Mishima menolak sambil bilang bahwa ia baik-baik saja. Sebelum berpisah, Mishima memanggil Ikuo. Ikuo pun menengok dan yang ternyata, Mishima memberikan salam olahraga ke Ikuo.
sambil mengancamnya jika ia melakukan sesuatu kepada Hibino, Mishima akan menghukumnya. Ikuo pun kaget sambil menahan sakit, sedangkan Mishima berbalik meninggalkan Ikuo. Sambil berjalan, Mishima merenung sambil berbicara dalam hatinya. Dalam 30 tahun menjadi polisi dan bekerja sama dengan berbagai macam rekan, ia menilai Ikuo sebagai polisi yang unik. Di samping tampilannya yang tak meyakinkan, ia juga memecahkan masalah justru yang paling terbaik se-divisi 2. Ya, dia nggak tahu aja Ikuo punya sidekick yang gokil. Namun, Mishima juga berpikir berdasarkan pengalamannya bahwa Ikuo tidak akan lama dalam bidang kepolisian ini. Sepertinya Mishima ini tahu bahwa Ikuo mempunyai motif lain untuk bergabung dengan kepolisian. Sambil menyalakan udutnya, Mishima mengejek nasib dari Hibino yang selalu dikelilingi hal yang merepotkan. Tepat saat Mishima menyalakan udutnya, ada seseorang yang besar dari belakang dengan senyum jahatnya yang membuat Ikuo merasa ada yang tak beres. Ikuo pun langsung berlari kembali ke tempat yang berpisah dengan Mishima. Perasaan gelisah Ikuo pun terjawab saat ia dan Hibino menemukan Mishima yang terbujur berdarah di jalan. Ambulan pun datang dan membawa Mishima ke rumah sakit. Di sela-sela itu, Ikuo mendekati Mishima sambil menyalahkan dirinya atas keputusannya untuk meninggalkan Mishima alih-alih menemaninya hingga pulang. Mishima pun di saat itu berbisik kepada Ikuo dengan berkata, "Kenapa harus kembali ke tempat yang sama?" Sebuah pesan tersirat yang sama dengan apa yang ia katakan kepada Minowa di masa lalu. Mishima pun segera dibawa agar keadaannya tidak memburuk. Hibino pun menyusul Mishima sambil menyuruh Ikuo untuk mencari sang pelaku. Dan Ikuo pun kembali dihadapkan pada sebuah kasus yang baru. Dari kode yang diberikan Mishima, apakah pelakunya Minowa untuk kelima kalinya lagi?